pidato politik dari Caketum Partai Golkar, Ade Komarudin. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, saya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena acara penyampaian ikrar ini dapat terselenggara dengan baik. Saya berterima kasih kepada yang terhormat Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, atas pemberian izin dan doa restunya bagi acara kita malam ini. Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para tokoh handal yang mengarahkan dan menemani perjalanan politik saya. Pak MS Hidayat, Mbak Titi, Mas Bobi Suhardiman, Pak Ahmadi Nur Supit, Mas Bambang Susatyo, Mas Firman Subagio, Saudara Iman Aryadi, Saudara Misbakun yang sangat sibuk malam ini, Saudara Markus Nari, dan Saudara Irsan Firdaus, serta seluruh staf dan simpatisan saya, terutama pengurus dan kader DPD 1 dan DPD Golkar tingkat 2 se-Indonesia. Dari hati yang tulus, saya menyampaikan apresiasi saya atas kesetiaan dan kerja kerasnya yang tidak mengenal waktu. Kepada teman saya sejak mahasiswa, saudara saya Rizal Malaranggeng, teman pada saat mahasiswa di kelompok studi tahun 80-an. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Kepada Saudara Gandung Pardiman sebagai tuan rumah acara ini, saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Juga kepada Saudara Hendra, Saudara Samsudin Manja, dan Saudara Bahlil. Saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman wartawan yang hadir dan meliput acara pada malam hari ini. Kepada istri saya, Neti Marliza, serta anak-anakku Putri, Bena, dan Kelvin. Terima kasih atas pengertiannya. Papa sangat menyayangi kalian. Dan Papa sangat bangga kepada kalian dengan doa dan cinta kalian. Maka insya Allah perjalanan Papa ke depan akan semakin terbuka. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa bagi saya. Karena harus saya akui, saya tidak menyangka sama sekali bahwa perjalanan karir saya bisa berjalan sampai ke tahap ini. Saya adalah anak seorang petani yang juga kepala KUA dari Kampung Benteng, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang sekolah SD dan SMP-nya menyusuri pematang sawah sejauh 7,5 kilometer dan nyantri di pesantren NU yang sangat tradisional. Dari pematang sawah, pesantren, ketua DPR RI, dan sekarang saya berdiri di panggung kehormatan ini di hadapan saudara-saudara semua untuk menyampaikan ikrar satu Golkar untuk Indonesia. Saya sangat bersyukur Indonesia dan Partai Golkar sangat bermurah hati. Semua warganya diperlakukan setara, dari manapun asalnya.
suku, agama, warna kulit, kaya ataupun miskin. Saya meyakini bahwa kisah saya di Golkar ini adalah bagian dari kisah Indonesia yang lebih besar. Anak petani dari sebuah sudut Indonesia ternyata bisa mendapat tempat, bahkan kini mendapat kesempatan untuk memberi kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bersama. Karena itu, saya merasa sangat berhutang budi kepada Partai Golkar. Saya berhutang budi kepada anggota dan kepada pemilih Partai Golkar. Saya berhutang budi kepada pengurus desa, pengurus kecamatan, kabupaten dan kota, serta pengurus provinsi seluruh Indonesia. Saya juga berhutang budi kepada DPP Partai Golkar yang membesarkan saya, serta kepada para senior yang telah membimbing saya, seperti Bapak Harmoko, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, almarhum Profesor Dr. Suhardiman, Bapak Utoyo Usman, Bapak Mustahid Astari, Profesor Thomas Suyatno, dan Bapak Agung Laksono. Malam ini terasa sangat istimewa lagi karena kita berkumpul di alun-alun utara Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah tempat historis, sebuah kota yang pernah menjadi ibu kota perjuangan. Sebuah kota di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Letkol Soeharto mengukir sejarah pada 1 Maret 1949. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai daerah yang mengutamakan kesederhanaan, kejujuran, intelektualisme, egalitarisme, dan pluralisme. Nilai-nilai luhur seperti ini adalah juga nilai-nilai yang memberi inspirasi bagi saya dan tim pendukung saya dalam langkah ke depan. Saudara-saudara yang saya muliakan, seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar yang saya hormati. Setelah saya berkunjung ke 23 provinsi dan bertemu dengan pimpinan DPD 1 dan DPD 2, serta begitu banyak kader, juga menerima pimpinan DPD 1 dan DPD 2 yang bertemu di Jakarta untuk menyerap aspirasi mereka, maka saya sebagai kader memandang perlu untuk menyatakan ikrar pada hari ini. Ikrar ini adalah jawaban terhadap aspirasi begitu banyak kader, pimpinan daerah, dan saya beri judul Satu Golkar untuk Indonesia. Maka dengan ini, saudara-saudara sekalian, saya berikrar satu, bahwa kita semua harus kembali seperti cita-cita awal para pendiri, yaitu menjadikan Golkar sebagai partai yang moderat, bersih, dan berjiwa karya dan kekaryaan. Kedua, bahwa kita semua akan membangun Partai Golkar yang modern, yaitu partai yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Ketiga, bahwa kita semua akan menjadikan semangat rekonsiliasi, konsolidasi, dan kebersamaan dalam memajukan Partai Golkar ke depan. Nomor 4, bahwa kita semua akan mengutamakan semangat meritokrasi, kerjasama, gotong royong dalam pemenangan Partai Golkar.
Kelima, bahwa kita semua akan mendorong Partai Golkar sebagai jangkar politik stabilitas nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kami menyebut ikrar ini sebagai pancakarsa. Dengan ikrar ini, serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini, saya menyatakan siap maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Saya siap memimpin partai yang kita cintai ini untuk berebut masa depan yang lebih baik lagi. Insya Allah ikrar ini akan saya pegang teguh serta menjadi landasan bagi perjalanan politik saya ke depan. Saya dan seluruh tim bertekad untuk mendorong kemajuan bersama dengan merangkul semua pihak. Munas mendatang harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan rekonsiliasi partai. Setelah setahun mengalami konflik internal yang cukup tajam, kita harus mencari persamaan, bukan perbedaan. Bukan perbedaan di antara kita. Marilah saudara-saudara sekalian, kita kembalikan Partai Golkar ke dalam semangat beringin yang sejati. Seperti pohon beringin yang rindang di belakang panggung ini. Pohon kokoh yang memberi keteduhan kepada semua pihak dalam suasana yang damai dan saling menghargai. Di depan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, seperti Pilkada 2017. Dan pada ujungnya adalah momen besar Pemilu Nasional 2019. Jika kita bersatu, saya yakin Partai Golkar akan merebut kembali kejayaan yang membanggakan kita semua. Selain itu, Munas mendatang juga harus kita manfaatkan sebagai momen peralihan regenerasi kepemimpinan. Insya Allah, saya siap membawa tongkat estafet generasi baru dan mengajak semua pihak untuk menatap masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih gemilang untuk Partai Golkar dan Indonesia. Saya generasi saya berterima kasih kepada para tokoh dan pimpinan Golkar sebelum ini. Semua tokoh ini telah berbakti sesuai dengan semangat zamannya, membawa marwah partai kita, memberikan yang terbaik di tengah berbagai kendala politik yang mereka hadapi. Bung Hatta pernah berkata, kita membesarkan Indonesia dengan berdiri di pundak para raksasa masa lalu. Saya ingin menekankan bahwa kita membesarkan Partai Golkar di masa depan dengan bersandar pada jasa para tokoh Golkar sebelumnya. Seperti Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Yusuf Kalla, Bapak Akbar Tanjung, dan sebagainya. Masing-masing tokoh ini telah meninggalkan legasi, memberi kita warisan luhur yang patut kita banggakan. Kita rawat serta kita kembangkan dengan lebih baik lagi. Pak Abu Rizal Bakri telah mewariskan Partai Golkar yang lebih modern. Sebuah partai yang berdasarkan pada gagasan yang menjangkau jauh ke depan. Seperti Indonesia, visi Indonesia 2045. Selain itu, ARB juga telah memberi teladan mulia untuk dengan rela memberi pengorbanan, mengalah untuk menyelesaikan konflik internal partai.
Beliau mengalah dengan memberi jalan pada generasi baru untuk menjadi pimpinan partai kita. Terhadap hal ini, kita mengangkat topi setinggi-tingginya terhadap suri teladan beliau. Pak Yusuf Kalla telah membuktikan bahwa dalam masa kepemimpinan beliau, Partai Golkar sanggup mengelola pemerintahan, menjadi tulang punggung dalam hubungan lembaga eksekutif dan legislatif, serta menjadi inisiator banyak kebijakan positif di bawah pemerintahan Presiden SBY. Pak Akbar Tanjung selain menjadi mentor bagi generasi saya, juga telah mengibarkan bendera Partai Golkar di masa-masa paling sulit dalam masa prahara transformasi politik Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, walaupun dihajar dari kanan dan kiri, Partai Golkar sanggup merebut tempat teratas dan keluar sebagai partai pemenang pemilu 2004. Saya ingin menguraikan satu persatu jasa dan peran para tokoh Golkar sebelumnya, seperti Pak Amir Murtono, Pak Sudarmono, sampai Pak Harmoko. Namun secara singkat bisa dikatakan bahwa secara bersama-sama tokoh-tokoh Golkar dalam zaman Orde Baru telah menanamkan nilai-nilai yang sampai sekarang menjadi marwah partai kita, seperti Pancasila, kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, serta Undang-Undang Dasar 45. Kepada mereka semua kita harus berterima kasih. Mereka telah mengukir sejarah dan kita sekarang harus meneruskan cita-cita mereka. Kita harus menjadikan Partai Golkar sebagai pendorong kemajuan. Kita harus meneruskan karya para pendiri bangsa sejak generasi Bung Karno dan menjadikan kekuatan politik sebagai kekuatan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Dalam menyongsong masa depan, kita harus bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan partai lainnya maupun dan terutama dengan pemerintah Republik Indonesia. Ini yang paling penting. Partai Golkar lahir dan memiliki keahlian utama dalam pengelolaan kekuasaan, bukan dalam perlawanan terhadap kekuasaan. Ini yang kita mesti camkan baik-baik. Karena itu, kepada seluruh kader serta simpatisan, saya ingin mengajak kita untuk mempererat tali persahabatan, berjalan bahu-membahu dengan sikap yang terbuka dan murah hati. Kepada teman-teman segenerasi yang juga akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar, saya mengucapkan salam hormat dan mengulurkan tali persahabatan. Kita adalah kader-kader Partai Beringin. Kita berada dalam perahu yang sama, dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Karena itu, jika di depan terjadi kompetisi, marilah kita menjadikannya sebagai perlombaan untuk menawarkan kebaikan. Sebuah persaingan yang akrab, terbuka, serta produktif bagi kemajuan partai yang kita cintai ini. Akhirnya, sekali lagi kepada semua kader Partai Golkar yang hadir pada acara ini, kepada seluruh kawan dan undangan, serta khususnya kepada tim pendukung saya yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi, tidak ada yang bisa saya berikan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Saya berjanji akan bekerja keras, memberikan yang terbaik, bersikap loyal, dan menyerahkan semuanya pada perjalanan kehidupan. Dengan doa dan dukungan semua pihak, termasuk dari istri dan anak-anak saya tercinta, saya yakin langkah-langkah kita ke depan akan mendekatkan kita pada tujuan besar yang kita impikan bersama. Insya Allah, apa yang telah kita mulai pada hari ini diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.